Hujan deras yang melanda wilayah Ngada Flores, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan longsor kembali terjadi di wilayah Desa Watumanu, Kecamatan Jeberu, Kabupaten Ngada, tepatnya di Trans Selatan Bajawa. Material longsor berupa bebatuan mengakibatkan akses jalan yang menghubungkan beberapa desa di wilayah Kecamatan Jeberu dan Kecamatan Ineri tidak dapat dilewati karena menutupi badan jalan. Mengingat kondisi geografis kecamatan kita memang tidak mudah, sehingga pada saat musim-musim seperti ini kita sering menghimbau pada masyarakat untuk selalu waspada, untuk ketika beraktivitas terutama di daerah-daerah yang rawan itu minimal membatasi lah, jangan sampai tidak lihat dengan situasi. Warga berharap agar pemerintah, dalam hal ini BPBD Kabupaten Ngada, segera menangani longsor tersebut sehingga aktivitas masyarakat kembali normal seperti biasanya. Dampak dari longsor tersebut dirasakan juga oleh warga di Desa Manubara yang hendak melakukan perjalanan menuju kota Bajawa dan sekitarnya. Hingga saat ini jalan tersebut tidak dapat dilintasi oleh kendaraan roda 4. Jika kendaraan roda 2 akan melintas, dibantu warga mengangkat kendaraan tersebut. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sebuah video menunjukkan sepeda motor terbakar di pinggir jalan ini viral di media sosial. Diketahui sepeda motor merupakan milik salah seorang guru dan sengaja dibakar oleh seorang pemuda. Pelaku pembakaran berinisial AQ berhasil ditangkap polisi. Selain melakukan pembakaran, pelaku juga diduga melakukan pengancaman terhadap korban. Pelaku melakukan aksinya lantaran tersinggung korban berbicara negatif tentang dirinya di depan umum. Pelaku yaitu inisial AKI melakukan penghadangan dengan menggunakan sajam untuk menakut-nakuti korban. Namun beberapa saat kemudian pelaku melakukan pengrusakan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pelapor, seperti yang disaksikan di video yang viral. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja di Pasuruan, Jawa Timur dianiaya 2 orang dalam satu keluarga terekam video amatir. Diduga motifnya, korban dituduh mencuri sepeda motor milik pelaku. Aksi penganiayaan yang dilakukan ibu dan anak ini terjadi di lingkungan Bekacak, Kelurahan Kolusari, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, terekam video amatir pada Senin sore kemarin. Terlihat korban berinisial FA, warga kelurahan, tiba-tiba mendapatkan tendangan kungfu dari RV, warga lingkungan Pandean, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan setempat. Tak hanya itu, korban sempat didorong dan dipukul hingga terjatuh. Menurut saksi mata, korban saat itu hendak silaturahmi ke rumah saudaranya, namun dikejar, diteriaki maling oleh para pelaku. Salah satu penyebabnya pelaku emosi lantaran korban dituduh mencuri sepeda motor, padahal korban tidak mencuri. Ini menuduh secara acak, tidak ada bukti bahwa anak kecil itu sudah diperiksa Bapak polisi, tidak terbukti. Tapi kesini menuduh, tetap menuduh maksudnya, terus menuduh dan menganiaya, mengeroyok di sini. menuduh apa itu, Mas? Mencuri sepeda motor CRF. Padahal nggak nyuri ya? Boten. Hilang. Atas peristiwa itu, keluarga korban tak menerima dan melaporkan kasus penganiayaan ke Mapolsek Bangil. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan.
Sebuah kapal pengangkut batu bara di Samarinda, Kalimantan Timur hilang kendali dan menabrak kafe di tepi Sungai Mahakam. Diduga kapal tersebut hilang arah setelah tali penarik dari tugboat atau kapal tunda yang menariknya putus. Kena kita ini. Kena ini. Kena cok, kena. Sebuah kapal pengangkut batu bara menabrak sebuah kafe yang berada di pinggir Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Pengunjung dan karyawan panik berlarian menyelamatkan diri saat kapal menabrak kafe. Akibatnya, bangunan tersebut rusak parah. Menurut keterangan karyawan kafe, insiden ini terjadi saat kondisi cuaca sedang hujan dan angin kencang. Diduga kapal tersebut hilang arah setelah tali penarik dari tugboat yang menariknya putus. Terus tuh tiba-tiba hujan deras dan memang posisi pontonnya itu udah dekat dari sini ya. Jadi customer juga lagi lumayan ada customer, ini tiba-tiba mungkin kesalahan dari mereka atau apa gitu, talinya putus dan tiba-tiba nabrak, jadi kita pada lari keluar semua. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pihak pengelola kafe rugi hingga ratusan juta rupiah. Pihak kapal pun diminta untuk bertanggung jawab akibat kejadian ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Setelah viral pagar laut di kawasan Tangerang, kini muncul pagar laut di kawasan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Keberadaan pagar laut di lokasi itu pun menyulitkan bagi nelayan yang hendak mencari ikan. Inilah penampakan pagar laut sepanjang 2 km di perairan Laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pagar bambu yang membentang dari tepi pantai menuju laut ini viral di jejaring media sosial. Keberadaan pagar laut tersebut dikeluhkan para nelayan di wilayah Tarumajaya. Para nelayan mengaku hampir kehilangan mata pencarian karena menurunnya tangkapan ikan secara signifikan berkurang sejak pagar laut dibangun 6 bulan lalu. Selain itu, pagar laut juga membuat nelayan harus berputar jauh untuk dapat mencari ikan lantaran jalur pencarian ikan mereka terhalang pagar laut. Ini area lahan mata pencaharian nelayan pesisir utara Bekasi, khususnya di Tarumajaya. Dan ini sudah sangat jauh, tadi kita sudah menempuh jarak beberapa kilometer setengah sini, dan itu ternyata masih jauh. Masih ada masih baru-baru itu di tengah sana. Dan ini sangat merugikan nelayan yang ada di Tarumajaya khususnya dan Rubelan yang ada di Utara Bekasi karena ya mereka sudah kesulitan. Sementara itu, Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Ahman Kurniawan, membantah pagar bambu yang terbentang 2 km di Laut Tarumajaya merupakan pagar misterius. Dirinya menjelaskan, pagar bambu tersebut merupakan proyek kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta, di mana pagar dibangun sebagai pembatas wilayah antara 2 perusahaan swasta yang sekaligus sebagai alur pelabuhan yang rencananya akan dibangun. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa di perairan Paljaya khususnya ada pembangunan alur pelabuhan, di mana pembangunan alur pelabuhan ini merupakan tindak lanjut dari adanya perjanjian kerjasama antara pihak Pemprov Jabar dengan salah satu perusahaan yaitu PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN, di mana di dalam perjanjian kerjasamanya itu pihak TRPN menyanggupi di dalam penataan kawasan pelabuhan perikanan, yaitu di Satuan Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Paljaya. Dinas Kelautan dan Perikanan mengklaim telah mensosialisasikan rencana pembangunan pelabuhan Nusantara kepada para nelayan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan.
Sementara itu, sejumlah nelayan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera membongkar pagar laut yang ada di perairan laut pesisir utara Kabupaten Tangerang. Mereka mengancam akan membongkar paksa pagar laut jika pemerintah tidak segera melakukan pembongkaran. Usai viral, pagar laut di Laut Utara Kabupaten Tangerang, Banten masih terlihat membentang sepanjang 30 km. Meski sudah disegel oleh pihak pemerintah, namun para nelayan yang berada di sekitar pagar laut mendesak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan segera bertindak untuk melakukan pembongkaran. Para nelayan menganggap keberadaan pagar laut sangat mengganggu mereka dalam mencari ikan. Mereka juga mengaku merugi karena harus memutar jauh lantaran jalur tangkapan ikan mereka terhalang pagar laut. Para nelayan mengancam akan membongkar paksa pagar laut jika pemerintah tidak segera melakukan pembongkaran. Ya, kalau memang tidak ada tindakan, ya mungkin ya kami wajib turun tangan ya. Para nelayan akan bertindak sendiri. Kami berharap kepada instansi terkait atau dari Kementerian KKP agar segera ya menyikapinya, jangan sampai berlarut-larut. Diketahui sebelumnya pagar laut sepanjang 30 km di perairan laut pesisir utara Kabupaten Tangerang viral di media sosial. Pihak KKP sendiri sudah melakukan penyegelan terhadap pagar laut yang diduga merupakan milik pengembang swasta. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.